melakukan kejahatan yang tanpa pernah ada kebaikan sedikitpun yang telah saya berikan kepada masyarakat, sehingga tingginya tuntutan ini menggambarkan seolah-olah pengaruh setahun zina oleh sehari. Dalam menjalani proses hukum ini, saya sepenuhnya kooperatif karena menyadari betul akan adanya kekhilafan saya, walaupun ada beberapa dakwaan-dakwaan yang saya tidak melakukannya, termasuk dalam proses pendidikan yang relatif panjang dan lama. Saya memasuki masa fase kehidupan yang tidak mudah, yakni menjadi tahanan KPK, walaupun baru status tersangka belum diputus bersalah. Saya harus melalui hari-hari yang panjang dengan kebebasan yang terbatas, termasuk harus menjalankan hari-hari yang relatif mestinya bersama orang-orang yang dicintai, bulan Ramadan dan hidup ini. Sama saya menjalani proses hukum pada ibu saya, anak saya, juga adik-adik saya, keluarga sahabat saya, selalu membesarkan hati agar takwa, sabar dan ikhlas menghadapi ujian yang ini tentu bersyukur pada Allah SWT. Karena hakikatnya bersyukur ada bukan saat kita mendapatkan kenikmatan, tapi apapun yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita, harus selalu kita yakini sesuatu yang terbaik dan semuanya akan indah waktunya. Serta saya juga mendoakan kepada orang-orang yang telah melakukan perbuatan pada kami untuk menjadi orang-orang yang berbahagia, dan mereka menjadi orang-orang yang seperti kita yang selalu bersyukur. Sekali lagi, dengan penyampaian ini saya hanya mengaturkan pribadi saya kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebagai peimbang terhadap pesan pribadi yang ditimbulkan oleh tuntutan jaksa penuntut umum. Saya dianggap telah melakukan kejahatan seperti wali kota Semarang. Potret pribadi Hefiarita Gunariyati Rahayu yang ditampilkan di dalamnya ada sebuah potret yang gelap, seorang pribadi yang korup, seorang yang dianggap pernah berongkrong mendarat tanpa mempertimbangkan kondisi politik pada saat itu, dengan sedikit menyinggung perjalanan saya serta penjelasan singkat tentang karir, kondisi, hubungan keluarga dan apa yang telah saya perbuat. Saya berharap Yang Mulia Majelis Hakim dapat menimbang secara profesional potret hakim tersebut. Sekali lagi, sebagai manusia biasa, saya bukanlah manusia yang sempurna. Namun dalam setiap waktu dan kesempatan saya senantiasa berusaha berbuat baik yang terbaik serta berusaha memberi kontribusi positif pada masyarakat, bangsa, negara sesuai kemampuan yang saya miliki. Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang saya hormati, tim advokat, hadirin serta teman-teman media yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memberikan rasa hormat dan penghargaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai institusi yang telah mampu menjadi sosok yang memberi harapan kepada masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi. Tetapi untuk perkara saya ini, saya mohon adanya keadilan, tidak tebang pilih. Karena kondisi saat sekarang ini ada ketidakadilan, karena ada seseorang yang jelas-jelas sebagai penentu dan pengepul atau pengumpul dana, dan sebagai pemberi juga ada dalam dakwaan tidak dilakukan tindakan apa-apa dan tidak menjadi tersangka, bahkan masih melenggang bebas di kota Semarang ini. Dan pada saat mohon izin, pada saat persidangan ini ada atau berproses, datang tim KPK ke pemerintah kota Semarang. Tetapi di dalam rencana aksi, tim KPK hanya memberikan aksi itu, yaitu yang menyangkut dengan kasus ex wali kota Semarang, memerintahkan Inspektorat Pemerintah Kota Semarang agar melakukan pemeriksaan terhadap semua ASN yang disebutkan dalam berkas perkara atau muncul dalam proses persidangan kasus korupsi ex wali Kota Semarang. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan bekerjasama dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya ASN tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Padahal hal ini mestinya juga diproses seperti
bahkan camat-camat itu juga sama juga memeras karena harus mengembalikan 13 miliar kepada BPK. Artinya bahwa kasus ini hanya sampai sebatas atau berhenti di sana. Apa yang menjadi pertimbangan seperti itu? Apakah memang hanya saya saja yang aktif ketika terdakwa seperti ini? Kalau hanya terlibat ASN ini dengan sesuai perundang-undangan ASN, apalagi oleh inspektorat yang kemarin JPU menyampaikan pada saat surat pembacaan dakwaan yang pada saat audit saya seolah-olah memerintahkan inspektorat untuk mengaudit Bapenda dan hasilnya tidak ada temuan.